Haleluya, shalom semua. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini di dalam ibadah Live Facebook House of Joy. Biar setiap anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami ataupun yang akan bersama-sama dengan kami, biar kita sama-sama diberkati karena Tuhan Yesus yang pasti akan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita, sebelum kita masuk dalam penyembahan kita pada malam ini, mari kita berdoa dulu. Kita serahkan tubuh jiwa raga kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang campur tangan, biar Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kita, menjamah setiap hati dan pikiran kita, agar kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang Engkau berikan buat kami, sehingga saat ini kami masih lagi bernafas, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, melainkan Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur semua itu Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang hidup, yang senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan oleh itu Tuhan kami kembalikan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Biar nama Yesus dipermuliakan, biar nama Yesus ditinggikan, diagungkan dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau mengangkat penyembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar penyembahan ini menjadi dupa yang harum yang kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, karena kami merindukan Tuhan Yesus, agar kami terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, karena kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Pasti kita semua terkesan dengan masalah yang melanda di negara Malaysia kita, yaitu masalah COVID-19. Semakin lama semakin meningkat jangkitan COVID-19, dan beberapa hari ini jangkitan sudah mencecah ke 20.000 ke atas. Tetapi ini tidak akan membuatkan iman kita goyah, membuatkan kita lemah, tetapi kita tetap kuat karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Penyembahan yang kita akan naikkan sebentar nanti ini yang sangat memberkati buat saya secara pribadi, yang menguatkan saya, biar kita menghadapi masalah di hadapan kita, walaupun masalah itu besar, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin, amin, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan pada Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita bersama Dia, bersama Dia ku tak akan goyah. Haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang
dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Benar saudara, mari kita terbang bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita yakin dan percaya seperti Raja Wali, apabila menghadapi badai itu dia tetap tenang. Demikian juga dengan kita, walaupun banyak masalah yang melanda di hadapan kita, tetapi kita yakin dan percaya kita tetap terbang seperti Raja Wali untuk menghadapi setiap masalah yang di hadapan saya yang kita hadapi. Sekali lagi mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita. Kita serahkan tubuh jiwa raga kita kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia, Yesus. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus, kami mau terbang bersama-Mu. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau adalah sumber penghiburan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan dengan dari dasar hati kita, bukan terbang tinggi bersama Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku
kan terbang tinggi bersamanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ya Tuhan Yesus, kami mau memperbesarkan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau sangat ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiada seperti Engkau ya Bapa. Oleh itu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memperbesarkan nama-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, di bawah kolong langit ini tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Biar setiap yang bernapas akan menyembah Engkau, akan memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, layak Kami disembah, bersyukur ya Tuhan, layak dipuji. Engkau yang layak disembah, Engkau layak diagungkan, nama-Mu besar, Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus, Engkaulah sumber kekuatan pengharapan kami, Kau sumber kesembuhan, Kau melepaskan kami dari segala tipu muslihat iblis. Engkau sembuhkan hati kami yang hancur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Tuhan kita, Tuhan yang besar, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita, Dia yang memberi kekuatan di dalam tubuh badan kita, antibody kita untuk melawan segala sakit penyakit. Dialah Tuhan yang memulihkan hidup kita, jiwa kita yang hancur. Dialah Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Dialah yang membuka pintu saat semua pintu sudah tertutup. Dia yang memberi kita jalan keluar saat masalah melanda hidup kita.
Dialah yang memberikan kita penghiburan, damai dan sukacita saat kita di dalam kedukaan, saat kita di dalam pergumulan, saat kita di dalam kesedihan, saat hati hancur. Tuhan yang menghiburkan kita. Saat kita berbeban berat, kita lemah, Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih yang lelah lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan menolong engkau, kata Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Untuk yang dipasang, Tuhan akan menolong kita mengangkat segala bebanan. Dan biar malam hari ini hati kita terus terbuka untuk sama-sama mendengar sorry firman Tuhan. Biar kita dikuatkan, ada sesuatu yang kita boleh tangkap, kita boleh belajar. Buka setiap mata rohani kita agar kita dapat melihat kebenaran. Buka telinga rohani kita agar kita dapat mendengar kebenaran. Buka hati rohani kita agar hati kita siap untuk dibentuk, siap untuk dibina, siap untuk diubah. Agar hati kita seperti hatinya Tuhan. Hidup kita akan menyenangkan Tuhan. Hidup kita akan berkenan di mata Tuhan. Hidup kita diubah malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya tutup bungkus setiap kami yang ada malam hari ini, yang bersama-sama dengan kami dan yang akan hanya melihat selepas video ini, saat mereka ada waktu, saat mereka ada masa. Saya lepaskan berkah-berkah surgawi. Saya tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Urapi firman-Mu dan biar hamba-Mu ini Tuhan, berikan hamba-Mu ini hikmat dan kebijaksanaan daripada surgawi. Amin. Hamba-Mu mau berselindung, bersembunyi di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Dan biar hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Amin, amin. Salam semua yang ada malam hari ini dan juga kepada yang akan menonton nanti. Ya, kita terus siapkan hati kita untuk mendengar atau bersama-sama belajar secara ringkas firman Tuhan hari ini. Diambil daripada Matius 14 34 sampai 36. Matius 14 34 sampai 36. Nanti istri saya yang akan membaca. Oke, Matius Matius 14 ayat 34 hingga 36 mengatakan, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. 35, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Nah, sekali lagi saya baca Matius 14 34 sampai 36. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu. Suara tak jelas. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenan menjamah jubahnya atau Yesus, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, firman ini kalau sebelum ini yang cerita tentang Petrus dan Yesus berjalan di atas air. Nah, ini sambungan daripada cerita itu atau firman itu.
ini kita secara ringkasnya atau secara kalau kita membaca, kita sudah boleh melihat apa yang dikatakan di dalam firman ini. Nah, di sini dikatakan ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, di Genesaret, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Nah, di sini ayat 35 mengatakan setelah Yesus dikenal. Setelah Yesus dikenal. Nah, seperti yang kita selalu dengar atau selalu kita belajar, mungkin kita baca di dalam firman atau kita dengar di YouTube. Nah, bagaimana ada dua hal atau dua jenis orang. Yang pertama, ini saya katakan yang kita di dalam Kristen. Ada dua jenis Kristen. Yang pertama, tahu Yesus. Dan sebenarnya orang dunia pun tahu Yesus. Nah, yang kedua, jenis orang yang kedua, kenal Yesus. Nah, ini di dalam kekristenan pun seluruh dunia atau di negara kita Malaysia, orang yang bergelar Kristen, mereka kalau sebelum pandemi mereka melayani di gereja, mereka selalu ke gereja, malah mungkin mereka berkhotbah, malah macam-macam yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan. Tetapi belum tentu mereka mengenal Tuhan. Nah, buktinya atau kebenarannya tentang kenapa ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama, mereka yang tahu Tuhan atau yang tahu Yesus. Yang kedua adalah mereka yang kenal Yesus. Kita tahu, contohnya Presiden Indonesia, Widodo Jokowi. Kita semua pun tahu dia adalah presiden dan dulu dia seorang yang biasa-biasa dari kampung, dari desa dan mengikuti politik dan naik begitu. Nah, tetapi kita tidak kenal dia macam mana dia secara pribadi. Walaupun mungkin kita di negara Malaysia selalu mendengar tentang Jokowi yang begitu luar biasa, dia sangat anti dengan rasuah. Nah, saya ada ramai daripada Indonesia dan mereka tahu, mereka ceritakan dengan saya, wow, sekarang sangat susah. Kalau dulu mereka kata begini-begini senang, banyak hal-hal yang senang. Tapi sekarang mereka kata, wow, banyak susah. Ini itu sebab tidak ada lagi rasuah ataupun rasuah itu sudah didimaiskan oleh Bapak Presiden Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa. Kita tahu dia, kita tahu apa yang dia kerjakan. Dia membentras, menolong orang-orang miskin, benar-benar hati rakyat. Nah, dia membentras ini itu macam-macam dia lakukan. Tetapi kita tidak kenal dia. Nah, begitu juga dengan orang Kristenan kita, ada dua jenis. Yang pertama ialah orang yang tahu Yesus. Yang kedua adalah orang yang kenal Yesus. Nah, di sini dikatakan ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya kepada ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Sakit ini sebenarnya saya selalu banyak kali sentuh. Sebenarnya sakit yang selalu disentuh oleh Yesus ialah bukan sakit jasmani tapi sakit rohani. Sebab itu kenapa Yesus selalu mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Berkali-kali dalam 4 Injil. Berkali-kali saat Yesus menolong, menyembuhkan orang yang sakit, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya ada mungkin 2-3 kali begitu Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tetapi hampir ke semua waktu dia menyembuhkan seseorang atau melepaskan orang itu, dia kata imanmu telah menyelamatkan. Menyelamatkan bermakna selamat. Maknanya jiwa dia selamat, maknanya dia adalah kepunyaan Tuhan, maknanya dia adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Dia orang yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Sebab itu Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kesemua di dalam Kristen itu adalah hanya bonus saat kita mengenal Tuhan. Nah, bagaimana kita boleh disembuhkan saat kita kenal Tuhan? Bagaimana kita boleh disembuhkan daripada segala sakit, penyakit di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, selain daripada sakit jasmani. Nah, bagaimana kita boleh disembuhkan? Selain daripada Yesus kata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di dalam ayat yang 36 secara ringkas kita hari ini,
mereka di sini mengatakan mereka memohon supaya diperkenankan atau dibenarkan. Menjama itu adalah menyentuh. Jumbai adalah hujung yang di baju itu, yang contohnya dia kalau di dalam di Israel, mereka yang agama-agama Yahudi, kita boleh melihatkan kalau di YouTube, mereka punya jubah itu, ada banyak dia punya macam, dia punya tali-tali yang di ujung itu. Nah, itu adalah jubah di ujung daripada itu jubah itu. Nah, di sini mereka mengatakan mereka memohon supaya diperkenankan atau dibenarkan menjamah atau menyentuh jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, salah satu di sini salah satu bagaimana kita boleh disembuhkan, bagaimana kita boleh dilepaskan, bagaimana kita boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan batin, mengalami kesembuhan hati yang hancur. Hanya satu. Di sini dikatakan mereka mau diperkenankan atau mau minta kebenaran supaya mereka boleh menjamah jumpai Yesus. Nah, di sini sebenarnya bukan pasal, bukan karena jumpai, bukan karena apa, tetapi sebenarnya apa yang kita bersentuhan dengan Yesus, apa yang kita melekat dengan Yesus. Jumpai atau jubah Yesus itu, yang mempunyai jubah itu sedang melekat dengan Yesus. Yesus sedang memakainya, sedang melekat dengan Yesus. Nah, kenapa mereka mau sentuh itu? Karena mereka tahu saat mereka menyentuh jubah Yesus, mereka yang sakit akan disembuhkan. Maknanya orang yang melekat dengan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, orang yang hidup melakukan firman Tuhan, orang yang hidup di dalam perintahnya Tuhan, mereka yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan mereka yang tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan, itulah mereka yang kenal Tuhan. Dan akibatnya saat mereka melekat dengan Tuhan, segala sakit penyakit mereka akan lenyap. Di sini sangat jelas, sangat jelas. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat ini, itu mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Nah, orang yang kenal, setelah mereka kenal, setelah mereka Yesus mereka sudah kenal, dan mereka tahu ada apa di dalam Yesus, ada apa keistimewaan Yesus, ada apa kuasa yang Yesus, ada apa yang Yesus boleh lakukan, apa yang Yesus boleh lakukan, mujizat demi mujizat, dan di luar jangkauan manusia. Saat mereka melihat atau mengenal Yesus itu sendiri secara pribadi, mereka dengan satu daerah di situ, satu kawasan di situ, mereka memanggil orang-orang yang hanya tahu Yesus, hanya pernah dengar Yesus, ataupun mungkin mereka yang belum pernah dengar Yesus. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sakit rohani. Dan saat mereka membawa kepada Yesus, saat mereka orang-orang yang sudah kenal Tuhan, mereka membawa orang lain yang tidak kenal Tuhan lagi, mereka yang sakit rohani, dibawa kepada Yesus. Mereka minta untuk menjamah. Maknanya mereka mau meminta keizinan untuk menyentuh, minta disentuh, minta dijamah oleh Tuhan. Mereka minta supaya mereka boleh melekat dengan Tuhan. Dan saat itu mereka disembuhkan daripada segala sakit penyakit mereka. Ini bukan berkenaan dengan sakit jasmani, tapi sakit rohani. Saat mereka kenal Yesus, saat mereka tahu, bukan hanya tahu, orang bagi tahu mereka, di sini ada Yesus, di sini yang kami kenal Yesus. Setelah mereka tahu dan mereka dengar itu, itu Yesus. Nah, mereka semua datang kepada Yesus. Nah, mereka orang-orang yang mengenal Yesus, bukan hanya sekadar tahu Yesus. Bila mereka kenal Yesus, mereka memberitakan kepada orang di sekeliling mereka bahwa Yesus yang mereka kenal itu sungguh amat luar biasa. Amin. Bukan manusia biasa. Dia melakukan banyak hal sehingga sakit penyakit boleh disembuhkan, sakit penyakit boleh dilenyapkan. Segala dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus sendiri yang mati di kayu salib. Ini perbedaannya saat kita kenal Tuhan dengan saat kita hanya sekadar tahu Tuhan. Orang dunia sebenarnya mereka, kadang-kadang mereka lebih tahu. Satu, kita punya contoh. Waktu contoh yang pertama, waktu Adam dan Hawa di dalam kejadian itu, bagaimana iblis boleh menjatuhkan mereka? Iblis tahu firman Tuhan. Memang kamu dilarang
ada satu buah kan, ada satu pohon kan, memang kamu dilarang. Ini iblis atau yang kita panggil ular itu, waktu itu si ular itu, bayi lamang itu si iblis, dia juga tahu firman. Dia tahu firman. Bukan hanya mungkin saya boleh katakan iblis itu lebih tahu daripada kita kadang-kadang. Iblis tahu firman. Waktu iblis mencoba Yesus selepas berpuasa 40 hari. Seperti kita sekarang nih yang sedang berpuasa 40 hari. Daripada 7 hari bulan sampai 14 kali 15. Sampai hari Malaysia itu. Nah, kita 40 hari berpuasa. Hari ini saya tidak tahu hari keberapa sudah. Tidak dikira. Nah, saat kita berpuasa 40 hari. Setelah itu, saya percaya ada kemenangan di negara kita. Amin. Karena bukan hanya ribuan, puluhan ribu yang sedang berdoa. Daripada inisiatif bergabung dengan Malaysia United Firewall. Hari itu kami berdoa pagi pada hari Kamis. Nah, dari jam itu agak lewat lah, dari jam 6 sampai jam 7. 400 lebih device. Nah, kadang-kadang satu device 2 orang, ada yang kongsi. Nah, saya tidak tahu berapa ramai orang itu. Device saja pun sudah 400 lebih device yang berdoa. Dan ini sempena dengan 40 hari puasa kita. Nah, saat Yesus sudah selesai berpuasa 40 hari 40 malam, yang mencoba itu si iblis itu, dia pakai firman Tuhan. Roti, batu jadi roti. Kalau terjun, malaikat akan sambut. Kalau dia sujud menyembah, dia akan bagi semua. Dan kata Yesus, hanya kepada Tuhan saja engkau sujud menyembah. Nah, iblis lebih tahu daripada kita kalau hanya setakat tahu firman Tuhan. Sebab itu kita sangat perlu berhati-hati supaya kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita kenal Yesus secara pribadi. Dan saya percaya saat kamu kenal Yesus secara pribadi, saya berani katakan ini, kamu diberi 1 bilion, kamu akan menolak duit, kamu tetap mau Yesus. Tetapi kalau kamu hanya setakat tahu Yesus, kamu mau dinaikkan pangkat, kamu terus lepas Yesus. Kamu jumpa perempuan atau lelaki, kamu terus tinggalkan Yesus, kamu jual Yesus. Karena kamu hanya sekadar tahu. Dan banyak orang Kristen sampai saat ini, mereka hanya tahu Yesus. Mereka hanya tahu Yesus, tapi mereka tidak kenal secara pribadi. Sebab itu, saat mereka lemah, tidak ada kekuatan. Saat mereka ada dalam pencobaan, mereka tidak ada kekuatan untuk melawan. Atau saat mereka ada di dalam badai, mereka tidak tahu bagaimana mereka mengatasi badai. Saat mereka di dalam masalah, dalam keluarga, dalam pekerjaan, apalagi dalam situasi saat ini yang semakin hari semakin menurun di negara kita Malaysia. Nah, saat kita hanya tahu Tuhan, kita akan hilang pengharapan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, saya percaya kita ada pengharapan. Kita tahu di dalam Yesus apa yang Yesus boleh lakukan. Siapa itu Yesus? Apa yang dia boleh lakukan, mujizat yang kita tidak pernah dengar, tidak pernah lihat. Malah kata firman Tuhan, tidak pernah kita terfikir pun di pikiran kita. Apa yang kita tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, itu yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya saat kita kenal Yesus, apapun masalahmu hari ini, masalah pribadimu kah, masalah keluargamu kah, masalah pekerjaanmu kah, dan masalah di negara kita Malaysia, saya sangat yakin percaya Tuhan akan melakukan di luar daripada pengetahuan kita, di luar daripada jangkauan kita, di luar daripada apa yang kita pernah dengar, kita pernah nampak, kita pernah lihat. Karena saya percaya saat kita kenal Yesus, kita tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang pernah mengatakan sedemikian. Tidak ada satu Tuhan yang pernah mengisytiharkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu saya ikut Yesus. Karena saya tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa lagi yang boleh dilakukan? Dia melakukan banyak hal. Malah Dia menciptakan langit dan bumi. Malah Dia mati bagi kita. Dan saat kita kenal Tuhan, bukan hanya sekadar tahu, saya percaya apapun masalahmu hari ini, saat ini, malam ini, ketika ini, waktu ini, saya percaya engkau pasti akan dipulihkan. Jika engkau ada sakit penyakit dalam jasmani, pasti engkau dengan bonus yang Tuhan berikan, engkau akan disembuhkan. Engkau sakit rohani, engkau sakit hati kepada suami, atau si suami sakit hati kepada si istri, atau anak-anak sakit hati kepada ibu bapak, ibu bapak sakit hati kepada anak, atau kepada mertua, atau kepada menantu. Saya percaya saat engkau kenal Tuhan, semuanya itu akan indah pada waktunya, akan dipulihkan. Kalau hari ini engkau kecewa, hari ini engkau sangat bersedih karena engkau kehilangan seseorang, mungkin karena kesan-kesan COVID atau sebagainya, saya percaya saat engkau kehilangan, saya sangat yakin percaya hari ini engkau boleh diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Seperti mana apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan dalam keluarga saya, Tuhan juga boleh melakukan
Malah lebih banyak lagi yang Tuhan mau lakukan terhadap engkau. Asalkan engkau ada hati untuk mau mengenal Yesus. Asalkan engkau terbuka hati malam hari ini. Mari jumpai Yesus. Atau mari kita melekat, sama-sama kita melekat kepada Tuhan. Sama-sama kita kenal Tuhan. Mari ikhtiar di dalam doamu, dalam pembacaan firman-Mu. Dan engkau dengar firman di YouTube. Mari kita sama-sama kenal Tuhan. Ada banyak hal, terlalu banyak hal, terlalu banyak hal yang Tuhan boleh lakukan sebenarnya. Di luar daripada apa yang kita pernah lihat. Di luar daripada apa yang kita pernah dengar. Di luar daripada apa yang manusia pernah jangkaukan. Tuhan boleh melakukan semua itu. Mari kita hari ini, kita siapkan hati kita. Mari kita siap. Kita siap. Seperti mana ini, orang-orang yang sakit ini. Saat ada orang yang sudah kenal, orang lain yang sudah kenal Tuhan. Mereka membawa mereka yang belum kenal Tuhan. Dan mereka bawa untuk Yesus disembuhkan. Walaupun hanya mereka menjamah jumbai atau rinda-rinda yang daripada jubah Yesus pun mereka boleh sembuh. Apalagi kita hari ini. Nah, kami yang sudah kenal Tuhan hari ini, kami membawa Anda yang baru tahu tentang Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Bukan tidak ada apa-apa dengan jubah itu, jubah saudara, tapi karena itu dia melekat dengan Yesus. Dan saat engkau melekat kepada Yesus, saya sangat yakin percaya, apapun masalahmu, bebanmu hari ini, engkau pasti boleh mengatasi semua. Badai yang melanda di dalam keluargamu, saya percaya apapun mungkin engkau hilang pekerjaan hari ini, Tuhan akan bukan hanya buka jalan sebenarnya. Saat jalan tertutup, Tuhan akan buat jalan yang lain. Saat pintu terkunci, Tuhan akan buka pintu yang lain. Bukan hanya membuka pintu, tapi Tuhan terus membuka pintu yang selebar-lebarnya, jalannya selebar-lebarnya untuk engkau meneruskan kehidupan engkau. Karena saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amen. Tuhan kita tidak pernah kehabisan ide. Tuhan kita tidak pernah ketandusan kuasa. Tuhan kita tidak pernah ketandusan kasih kepada kita. Sehingga walaupun kita selalu berdosa, Dia tetap mengampuni kita. Dia mengasihi kita dan mengasihi malah. Tuhan berkata 70 kali 7 kali 7. Ini bermakna tidak ada hadiah untuk kita mengampuni seseorang. Tidak ada hadiah untuk kita untuk memberi pengampunan kepada seseorang. Ataupun kita minta ampun dengan orang. Nah, Allah kita itu juga Tuhan kita penuh dengan kasih. Ada banyak hal yang Tuhan boleh lakukan. Mari kita sama-sama kenal Tuhan buat malam hari ini. Mari kita lebih baik kita datang kepada Yesus. Kenal Tuhan itu. Jumpai Yesus. Maknanya melekatlah kepada Tuhan. Jaga doamu, waktu-waktu doamu. Jangan malas berdoa, jangan malas baca firman. Dan berusaha untuk berpuasa supaya engkau lebih dekat. Karena saat engkau berpuasa, dagingmu dimatikan dan roh manusiamu akan membesar dan akan menjadi kuat. Nah, apapun pencobaan badai yang melanda engkau, apapun dugaan iblis, apapun pencobaan iblis, pasti engkau dapat melakukannya. Pasti engkau dapat mengatasi setiap gunung masalah itu. Karena saya percaya iman sebesar biji sesawi, kata Tuhan, boleh membenakan gunung. Apa itu gunung? Gunung masalahmu. Kalau engkau beriman kepada Yesus, dan mana mungkin engkau beriman kepada Yesus kalau engkau tidak kenal Yesus? Kalau hanya sekadar tahu Yesus, tak mungkin engkau ada iman. Tapi saat engkau kenal Tuhan, imanmu walaupun hanya sebesar biji sawi, Tuhan tidak memerlukan imanmu yang terlalu besar. Kata Yesus, hanya sebesar biji sawi pun gunung itu boleh dipindahkan. Apalagi iman kita yang semakin hari semakin membesar. Tuhan bukan mau menghadkan imanmu hanya sebesar biji sawi lah. Tapi kata Tuhan, minimum pun, walau hanya sebesar biji sawi pun, engkau boleh memindahkan gunung. Maknanya setinggi manapun masalahmu, jika engkau ada iman yang sebesar biji sawi pun, engkau boleh memindahkan gunung. Memindahkan gunung, ataupun memindahkan semua masalahmu, mengatasi setiap masalahmu. Dan mari kita hari ini, kita melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita pada malam hari ini, kita siapkan hati kita, melekatlah kepada Tuhan. Bawa tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Bawa keluarga kita yang kenal Tuhan. Bawa keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Mereka hanya setakat tahu Tuhan. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Nah, saya percaya setiap masalahmu, penyakitmu, masalah rohanimu akan ditolong Tuhan. Karena Tuhan kita itu penuh kasih. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu adalah kasih. Dia bukan hanya penuh dengan kasih, tetapi di dalam firman sangat jelas, Allah itu adalah kasih. Dan Yesus kita, tandanya Dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita malam hari ini
Kita buka hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mengenal Tuhan. Usahakan lipat gandakan usaha kita untuk kenal Tuhan. Dan saya percaya waktu itu engkau boleh membinakan gunung. Orang yang kerasukan engkau doakan mereka akan sembuh. Orang yang sakit engkau doakan mereka akan disembuhkan. Orang yang kerasukan yang diikat oleh kuasa iblis, saat engkau mendoakan mereka akan dilepaskan daripada ikatan-ikatan dosa itu. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi lagu ini. Lagunya hidup. Rohmu yang hidup penuh hidup mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang kudus, urapi hidup mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati, Kami mau buka hati kami malam ini untuk Tuhan. jamaah-Mu, Untuk Engkau menjamah kami Tuhan. Seperti mana dalam firman-Mu Tuhan, menjamah jumpa-jumpamu Tuhan. Mereka akan disembuhkan. Dan kami mau mengenal, kami mau melekat dengan Engkau malam hari ini ya Tuhan. Kami mau melekat, kami mau melekat. seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah Kami penuh berserah penuh Tuhan malam ini. di Kami hanya setakat tahu akan Engkau, kami belum kenal Engkau Tuhan. Tolong kami jamah hati kami Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau. Kami mau terus mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Bukan hanya karena apa kata orang, tapi kami mau Tuhan, apa kata Roh Kudus, apa kata dari hati kami sendiri yang sudah mengenal Engkau, sudah mengalami Engkau, sudah mengalami Engkau secara pribadi. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Yesus. Berikan kami pengertian saat kami mengenal Engkau Tuhan.
Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau lakukan banyak perkara yang luar biasa. Engkau tidak pernah ketandusan ide untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehilangan kuasa untuk terus menolong kami. Engkau tidak pernah kehilangan mujizat, kehabisan mujizat untuk melakukan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Mereka yang mau menyerahkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Jamahlah hati mereka saat ini. Segala kutukan nenek moyang saya putuskan dalam nama Yesus. Hari ini saya melepaskan jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan menolong mereka. Jamahan hati mereka Tuhan. Roh Kudus, mari Roh Kudus, jamah hati mereka agar mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang sakit rohani, mereka dipulihkan, disembuhkan, malah diselamatkan. Mereka yang berbeban berat hari ini Tuhan, jamah hati mereka. Biar Tuhan Kau menolong mereka mengangkat setiap bebanan mereka. Mari bebanmu, mari letakkan di kaki Yesus. Tuhan mau menolong Kau mengangkat semua bebanmu. Kami yang sudah hilang pekerjaan saat ini Tuhan, saya siarkan Tuhan buat jalan bagi kami untuk kami menemukan pekerjaan yang baru. Bagi yang kehilangan keluarga mereka saat ini Tuhan, yang saat ini mengikuti live kami atau yang akan menonton nanti, Tuhan biar Kau beri mereka kekuatan yang luar biasa Tuhan. Engkau berikan mereka damai dan sukacita, agar mereka dapat untuk meneruskan atau mereka kembali dipulihkan seperti sedia kala ya Tuhan. Oh Yesus, dan kami yang terikat dengan dosa-dosa kami hari ini kami mau melekat kepada Yesus. Karena kami percaya saat kami melekat dengan Yesus, segala dosa-dosa kami akan lenyap karena darah Yesus yang menguduskan kami. Dan saat kami kenal Yesus, kami tahu untuk meninggalkan kami ada kekuatan untuk menanggalkan bebanan dosa-dosa kami, memutuskan rantai ikatan-ikatan tali dosa kami. Saya percaya, kami percaya Tuhan. Saya siharkan dalam nama Yesus. Saat kami melekat kepada Tuhan, bebanan dosa kami, ikatan dosa kami akan dilenyapkan, dilepaskan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus jamah. Oh Yesus, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami Terima kasih Yesus. perlindungan-Mu. Haleluya. Atas kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur ya Bapa. Amin. Atas malam ini Tuhan, Engkau persatukan kami walaupun Amin, amin. hanya di dalam alam maya, tetapi saya kena percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Bapa. Amin. Karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang sama pasti menjamah, membuka setiap hati kami dan memulihkan hati yang terluka saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya lepaskan sekali lagi berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang haus akan Engkau, yang rindu akan Engkau Tuhan, yang datang kepadamu ya Bapa. Saya lepaskan berkat-Mu mengalir ke atas mereka Tuhan. Setiap mereka yang berbeban berat, yang punya masalah, kami yakin dan percaya firman yang sudah kami dengar ini Tuhan
dapat memulihkan, Amin, dapat amin. menguatkan Dalam iman nama kami, Yesus. Amin. dapat memberi pengharapan yang teguh kepada kami ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang pasti akan menjawab setiap pergumulan, setiap beban kami selama ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan atas firman ini yang Engkau bicarakan kepada kami, yang membentuk kami Tuhan. Dan biar mulai saat ini Tuhan, kami terus berpegang kepada janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Amin, amin. Karena Engkau yang layak menerima semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Amin, Selamat amin. malam, selamat hari Sabtu kalau besok. Selamat berujung minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.